Di Sumatera Utara kita bergeser ke Jawa Timur. Di Stasiun Gubeng, Surabaya sudah bersiap Alfian Rahman dan juga juru kamera Misbahul Munir di sana. Alfian, kalau di Stasiun Gubeng sendiri, dari pantauan Anda sejak pagi, apakah ini memang sudah ada terlihat pemudik yang baru tiba ataupun justru berangkat dari Stasiun Gubeng, Surabaya untuk melakukan perjalanan mudik mereka hari ini? Ya, Adisti, selamat pagi. Adisti dan juga saudara, ya pantauan kami di Stasiun Gubeng, Surabaya merupakan salah satu stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya sendiri. Memang betul di tanggal 21 Maret 2025 sudah nampak begitu aktivitas para pemudik baik yang datang maupun yang berangkat dari Stasiun Gubeng, Surabaya sendiri. Informasi yang kami dapatkan dari Humas Daob 8 KAI Surabaya sendiri, dari 571 ribu lebih tiket yang disiapkan selama arus mudik dari 21 Maret hingga nanti 11 April 2025 mendatang, hampir separuhnya ini sudah terpesan begitu. Informasi yang kami dapatkan hingga semalam saja ini jumlah penumpang yang berangkat melalui semua stasiun yang ada di wilayah Daob 8 Surabaya ini hingga 277 ribu lebih penumpang. Sementara penumpang yang turun atau pemudik yang turun ini nanti diprediksi dari tanggal sekian tersebut ada terdapat 258. Sementara nanti puncak arus mudik di seluruh stasiun yang berada di wilayah Daob 8 Surabaya ini diperkirakan akan terjadi pada 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri atau sekitar tanggal 28 Maret 2025. Ini sekitar 25 ribu lebih akan berangkat dari stasiun yang berada di wilayah Daob 8 Surabaya. Yang menarik lagi nih Adisti dan juga saudara, dalam peliputan atau masa liputan mudik Lebaran 2025 ini Kompas TV tidak sendiri, tapi juga terdapat teman-teman atau rekan-rekan dari KG Media lain yang juga akan menemani masyarakat dan pemudik lainnya terkait pantauan arus lalu lintas. Bagaimana perkembangan arus lalu lintas terutama di wilayah Jawa Timur. Sudah bergabung bersama saya ini Adisti dan juga saudara reporter dari Radio Sonora yaitu Gorda Girlandia. Selamat siang nih Mbak Gorda, bagaimana kabar? Oke, Mbak Gorda, ini mungkin bisa dijelaskan terkait persiapan dari teman-teman Sonora sendiri dalam menyambut masa mudik Lebaran ini. Persiapannya seperti apa? Dan yang menjadi titik fokus peliputan nanti apa ini Mbak Gorda? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Kompas TV. Oke, baik, terima kasih Mas Rian. Ya, dan kami informasikan jaringan Radio Sonora yang ada di 17 kota di Indonesia. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga akan melakukan peliputan dan kami akan menyiarkan informasi arus mudik dan balik Lebaran di 2025. Nah, laporan ini nanti pastinya akan disampaikan oleh tim reporter jaringan Sonora. Ada beberapa titik nanti yang akan kami liput yang berpotensi terjadinya kepadatan, seperti diantaranya Pelabuhan Merak Bakauheni, kemudian jalur Pantura dan jalur Selatan, ruas tol Trans Sumatera dan Trans Jawa sampai ke Bali. Nah, untuk tim Sonora Surabaya sendiri, kami juga ada beberapa titik yang akan menjadi pantauan kami. Di antaranya adalah transportasi umum seperti di Stasiun Gubeng saat ini, kemudian di Stasiun Pasar Turi, di Terminal Purabaya dan juga Bandara Juanda. Untuk ruas arteri sendiri kami juga akan memantau tepatnya di ruas arteri Gresik arah Krian via Domas, kemudian di arteri Candi Sidoarjo yang mengarah ke Malang, dan kami juga akan memantau di ruas arteri Jember Lumajang. Tidak ketinggalan juga kami nanti juga menerjunkan tim yang akan memantau di ruas tol, tepatnya di Tol Gempol Probolinggo Banyuwangi. Nah, kami nanti juga akan meliput di salah satu destinasi wisata Kota Surabaya yang tentu saja ini menjadi ikonik dan ramai ketika ada liburan seperti di mudik Lebaran 2025 ini, nanti akan terjun di Kebun Binatang Surabaya KBS. Ya, Mbak Gorda, ini yang menjadi bahasan lainnya adalah apa yang menjadi perbedaan tim liputan arus mudik dari Sonora tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dan mungkin yang terakhir ini Mbak, harapannya apa ini dari teman-teman Sonora sendiri untuk kelancaran tim mudik di tahun ini? Oke, baik. Jadi yang menjadi perbedaan memang untuk di tahun 2025 ini kami mengambil ruas arteri di Gresik yang menuju ke Krian.
arah Via Domas. Kenapa kami mengambil di ruas arteri tersebut? Karena untuk Lebaran di 2025 ini kita tahu bahwa ini di musim penghujan dan di ruas arteri tersebut rentan terjadi banjir begitu, sehingga kami nanti akan ada tim di sana yang akan memantau di ruas arteri Gresik via Domas menuju ke Krian, apakah nantinya akan berdampak pada perjalanan aktivitas para pemudik. Dan tentu saja untuk harapan kami semoga di arus mudik dan lebaran di 2025 ini para pemudik bisa melakukan perjalanan mudiknya dengan aman, nyaman, dan lancar. Dan pastinya Anda bisa mendengarkan liputan dan siaran untuk arus mudik dan lebaran 2025 ini di Radio Sonora Surabaya melalui streaming website kami di sonora.id, dan kami juga bisa didengarkan melalui radio di mobil ya, bila Anda mungkin sedang melakukan mudik dengan kendaraan mobil melalui frekuensi 98,0 FM. Terima kasih banyak Mbak Gorda atas informasinya. Semoga diberi kelancaran dalam bertugas dan juga kesehatan tentunya untuk teman-teman dari Sonora selama mudik lebaran ini. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali Mbak Gorda. Ya, itu dia tadi informasi yang kami dapatkan dari Sonora, bahwa juga akan memberi informasi terkait arus lalu lintas selama masa mudik lebaran. Dan di Stasiun Gubeng sendiri ini per hari ini menyiapkan sebanyak, ini termasuk juga di stasiun di seluruh wilayah 28 Surabaya, sebanyak 25.000 lebih tiket. Ini yang diperuntukkan bagi penumpang atau calon pemudik yang akan menggunakan kereta api selama masa mudik lebaran, dengan mengoperasikan sebanyak 59 kereta api yang terdiri dari 49 kereta api reguler jarak jauh dan juga 9 kereta api reguler tambahan maksud kami yang akan beroperasi selama masa mudik nanti. Adisti.